pertama kita akan mulai semua untuk akan mulai. Sebelumnya saya akan nyapa dulu ke para pembicara pada siang hari ini. Selamat siang Mas Panji, gimana kabarnya dan sehat selalu? Alhamdulillah, kabar baik. Mbah, apa kabar Mbah? Lama tidak berjumpa kita, Mbah. Ya, saya juga nyapa Mbah Sujiwo Tejo. Gimana Mbah kabarnya hari ini? Siang hari ini sehat selalu? Ya, oke. Jadi pembicara kita hari ini semuanya sehat teman-teman semuanya ya. Dan saya mau kenalin dulu untuk program ini tuh sebetulnya seperti apa sih secara singkat gitu ya untuk Mbah Sujiwo dan kalau kata teman-teman ini abangku Panji katanya Bang. Jadi saya manggil abangku aja ya selama selama mentoring ini berjalan. Dan kita memang konsepnya bukan webinar ya, seperti mungkin kebanyakan Zoom yang ada, kita itu konsep mentoring karena taman siswa sendiri esensinya itu memang seperti taman gitu. Yaitu bahwa kita semua di sini adalah teman-teman semuanya dalam konteks komunitas pendidikan yang terbuka dan di sini kebanyakan adalah mereka yang sekarang sedang persiapan untuk kuliah di perguruan tinggi negeri. Jadi lebih dari 1.000 orang yang mungkin nanti akan hadir di sini adalah teman-teman kita semua yang ada yang dari kelas 12, ada yang sekarang sambil bekerja, ada yang sekarang penyetaran pakai C, dan mereka juga yang kebanyakan ada yang putus sekolah, dan sekarang sedang sesuai tagline kita yaitu merangkai mimpi besar untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi Taman Siswa ini program tahunan yang lebih dari 8 bulan. Mereka yang hadir di sini adalah peserta yang kami bina untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian, mencari beasiswa, dan juga siap secara mental dan psikologis untuk kuliah di perguruan tinggi di Indonesia. Tahun ini di 2023 lebih dari 1.400 orang diterima di perguruan tinggi negeri yang mayoritas di UI, UGM, dan ITB, di mana 85% dari mereka adalah peserta KIPK. Atau kalau di zaman saya dulu, pas saya kuliah di UI ya, itu namanya bidik misi. Jadi mereka yang memang berasal dari kelas menengah ke bawah, seperti itu. Seperti itu. Dan tema hari ini kita akan bahas tentang mimpi kita berharga. Dan bukan alasan lagi bahwa saya sendiri dan juga teman-teman semua yang di balik Alternativa memilih Bang Panji dan Mbak Sujiwo Tejo serta nanti Ibu Reda Gaudiamo untuk hadir di sini karena konten yang sering tersebar baik itu di Instagram, media sosial dan juga YouTube itu lekat banget dengan kata mimpi yang selama ini saya lihat juga teman-teman semua di sini. Jadi kita udah ada sesi mentoring itu kira-kira 4 hari untuk kemarin, kemudian sampai tanggal 17. Dan hari ini saya sungguh gembira banget dan juga mengapresiasi teman-teman semua yang bisa ngundang Bang Panji dan juga Mbah Sujiwo yang hari ini bakal ngebantu kita, teman-teman semuanya di Alternativa pada program Taman Siswa untuk menekan kembali esensi dari mimpi itu seperti apa. Jadi gitu. Dan saya mungkin akan ke pembicara pertama dulu yang akan saya tanyakan yaitu Bang Panji. Saya sapa lagi Bang. Halo Bang, selamat siang. Selamat siang. Ya, jujur ini nervous banget nih karena saya sendiri bukan siapa-siapa dan tiba-tiba bisa ngobrol bareng Mbak Sujiwo dan Bang Panji. Kalau Mbak Sujiwo itu saya dari kelas 7 SD udah nonton sering di ILC. Kayak gitu. Jadi dulu saya tujuannya mau ke hukum tapi sekarang malah ke ilmu sejarah. Kayak gitu. Kalau Bang Panji memang saya udah ngeliat stand up, kemudian motivasinya di beberapa YouTube sampai sekarang itu udah hampir lebih dari 10 tahun lah. Kayak gitu. Dan yang selalu saya ingat gitu. Bahkan saya selalu save meskipun yang repost itu udah berkali-kali beda orang dan segala macam. Bang Panji selalu bilang bahwa mimpi kita itu nggak pernah mati. Dan dia akan selalu hidup sampai mungkin suatu saat di hari tua dia akan bilangnya ke kita bahwa ya kamu menyesal kayak gitu. Mimpi itu akan menjadi sebuah penyesalan. Dan banyak dari teman-teman kita di sini itu lekat banget dengan istilah keraguan. Dan mereka selalu melihat itu ke dalam diri mereka bahwa mereka itu penuh dengan keterbatasan. Mereka itu ngerasa bahwa ada tembok besar yang membentengi dirinya dan dia itu nggak bisa keluar dari sana. Dan saya ingin tanya ke Mas Panji, kira-kira keraguan dan mimpi itu adalah suatu hal yang harus kita padukan
atau justru kita tuh bisa milih untuk nggak apa-apa deh kita ragu gitu. Kita mungkin merangkai mimpi yang baru. Atau sebetulnya memang kita tuh harus benar-benar memperjuangkan mimpi itu sampai dapat. Kira-kira gimana Bang? Karena kebanyakan orang di sini selalu bilang, udahlah kayaknya memang gue nggak cocok gitu. Udahlah kayaknya memang gue itu ditakdirkan begini. Kebanyakan orang selalu ya menggunakan istilah berpasrah diri, padahal mereka tuh sebetulnya kayak gitu. Ya, saya kasih kesempatan pertama untuk Bang Panji untuk materi ini. Terima kasih izin Mbah untuk berbagi. Sebenarnya sih kalau kita bagi ada 2 jenis orang. Tapi sebelum kita ngomongin 2 jenis orangnya ini apa, saya mau ngomong sebuah prinsip yang bisa kita pegang dulu aja. Prinsipnya gini, orang yang go with the flow don't know where to go. Saya ulang ya. Orang yang bilangnya go with the flow don't know where to go. Alias ketika dia bilangnya, udah gue go with the flow aja, pertanda bahwa dia sebenarnya nggak tahu dia mau kemana. Karena kalau dia tahu mau kemana, maka kan dia nggak go with the flow. Nah berarti sebenarnya ada 2 jenis orang, dua-duanya benar. Cuman kita mesti tahu kita ini tipikal yang mana. Ada orang yang spiritnya tuh penuh dengan penemuan, eksplorasi, penuh dengan petualangan, dan orang-orang seperti itu mungkin akan senang ngambil pilihan go with the flow. Dia naik sebuah perahu, duduk di atas perahu tersebut yang lagi sedang jalan di sungai, dan ngikutin aja kemana aliran sungainya membawa dia. Go with the flow. Dia sebenarnya nggak tahu persis dia mau kemana, tapi yang dia harapkan dalam perjalanannya adalah penemuan-penemuan, kejutan-kejutan yang menyenangkan. Nanti dari flow tersebut dia jadi tahu, oh saya tahu mau kemana, saya tahu apa yang saya mau lakukan, saya tahu apa yang jadi tujuan hidup saya. Karena tadinya dia nggak tahu, jadi dia jalan aja go with the flow. Tapi sekali lagi, orang yang go with the flow adalah tipikal orang tertentu, orang yang memang gemar dengan penemuan, gemar dengan petualangan, gemar dengan kejutan. Di sisi lain, ada yang tipikal orang yang nowhere to go. Dia tahu dia mau kemana. Dan kalau dia tahu mau kemana, memang sebaiknya jangan go with the flow aja. Ngapain go with the flow kan? Kalau dia nowhere to go. Kalau dia mau nyebrang dan itu adalah berlawanan dengan aliran sungainya, ya ngapain go with the flow. Nah, orang seperti ini adalah orang yang kebahagiaannya datang dari sesuatu yang terencana, sesuatu yang terukur, sesuatu yang dia bisa lihat, sesuatu yang langkah-langkahnya jelas. Untuk orang seperti ini, maka lakukanlah perencanaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, berarti kan yang kita mesti cari tahu, kita ini tipikal orang yang seperti apa. Apakah kita yang go with the flow? Apakah kita tipikal yang know where to go? Dan dengan itu kebingungan bisa kita iris. Apakah mungkin orang tadinya go with the flow kemudian know where to go? Sangat juga mungkin. Cuman yang saya mau ungkap di depan adalah ragu tuh nggak apa-apa, bingung tuh nggak apa-apa, bimbang itu nggak apa-apa. Karena semua juga bingung kalau dia masih nggak punya bayangan akan hidupnya seperti apa. Mengutip kata Aldi Taher, kita semua juga bingung. Bahkan ada yang bilang, teman saya Adriano Kalbi yang bilang, a doubtful person is a thinking person. Orang yang ragu adalah orang yang berpikir. Orang yang terlalu yakin bahkan kadang-kadang nggak ada aspek perenungannya gitu. Jadi ada kualitas dari keraguan yang juga jangan sampai kita lupakan. Ragu itu ada nilainya gitu. Ragu itu penting juga karena berarti kita lagi mikir. Nah, cuman biasanya seiring dengan perjalanan kita jadi tahu apa yang kita mau lakukan. Keraguan itu membuat kita berpikir banyak itu membuat kita mencari banyak itu membuat kita punya pilihan banyak. Tapi pada akhirnya kita mesti ambil itu pilihan. Untuk kemudian ketika kita tahu kita mau kemana, baru kita susun perencanaannya. Dan tidak ada kata terlambat sih untuk tahu kita mau kemana. Nggak usah khawatir, saya sering banget ketemu sama orang, saya umur segini nggak tahu mau jadi apa gitu. Tenang aja, santai aja. Itu Rafael Tan, waktu umur belasan juga nggak akan tahu kalau dia akan tatangga, nggak tahu dia. Apa namanya, review apa tuh, seblak dia nggak tahu dia. Seblak. Dia dulu kan joget-joget gitu-gitu kan. Dia nggak ada bayangan kalau suatu hari dia akan pakai kaos kutang duduk di depan rumahnya sambil makan seblak, nggak ada bayangan. Tapi nggak apa-apa juga. Bahkan mungkin dia lebih bahagia karena lebih jadi dirinya sendiri.
Tapi kan pencarian itu berjalan terus. Kadang ketika kita sudah yakin apa yang kita mau pun, akan ada masanya hidup membawa kita ke perjalanan baru yang membawa keraguan lagi. Dan seterusnya. Jadi ragu dan tahu itu akan berdampingan dan akan bergulir, bergantian sepanjang perjalanan kita. Nggak usah dikhawatirkan. Sekilas itu aja yang saya mau sampaikan. Oke, baik abangku. Oke. Ya, abangku Panji gitu ya. Dan sebetulnya juga saya selalu saya selalu menginternalisasi kata-kata Suhogi sebetulnya. Jadi dari saya 2016 itu kan saya persiapan masuk ke UI ya, kayak gitu. Dan tadi saya bilang bahwa dulu tuh saya sering banget ngelihat Mbah Sujiwo di ILC gitu. Dan itu berawal dari saya tuh selalu debat sama bapak saya. Kayak gitu. Bapak saya selalu bilang, wah ini yang benar nih, wah ini yang salah nih, kayak gitu. Sampai saya akhirnya ngerasa bahwa sebetulnya tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Kita tuh sebetulnya berusaha untuk menghargai apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan, atau mungkin apapun yang jadi pilihan hidup kita. Kayak gitu. Dan di akhirnya saya sadari gitu kan, kalau tadi dibilang masalah mimpi, ya saya dulu mimpi jadi sarjana hukum, sampai akhirnya saya ngelihat Suhogi, saya baca buku-bukunya, dan dia selalu bilang bahwa lebih baik apatis daripada menyerah kepada kemunafikan. Dan ketika saya selalu bilang saya mau jadi Suhogi gitu, saya mau baca buku, saya mau jadi sejarawan, dan meskipun itu belum terwujud kayak gitu. Dan saya tuh dari orang yang miskin sebetulnya. Dan ini pertanyaan yang sebetulnya saya pengen tanya juga ke Mbak Sujiwo gitu. Dan sebelum saya nanya, saya mau nyambut dulu Ibu Reda Godiamo. Selamat datang di mentoring Alternativa, Bu. Selamat siang, gimana kabarnya, Ibu? Kabar baik. Hai Mas Rian. Oke, Selamat siang alhamdulillah kita bisa semuanya. hadir di tengah-tengah kita semua. Ibu sangat ditunggu, Bu, karena di sini anak-anak Ibu semua. Ya, dan balik lagi ya kayak yang tadi saya bilang, yang ingin saya tanya ke Mbak Sujiwo gitu. Ada satu video yang benar-benar saya selalu repost, baik itu di Facebook, di Instagram, tapi saya nggak main TikTok gitu, tapi saya kadang selalu dikasih tahu juga bahwa ya hidup itu bukan perkara mengejar uang gitu. Ya kan, memang uang kadang kita butuh uang, dan ada yang bilang bahwa uang itu segalanya. Tapi sampai akhirnya Mbak Sujiwo itu sadar di usia 35 tahun bahwa ternyata uang itu bukan segalanya gitu. Tapi kenyataannya bagi saya yang dulu miskin, yang dulu sempat tidur bertiga satu kasur sama ibu bapak saya, yang ibu saya itu tiap malam itu kalau kita hujan, dia bawa baskom terus nadangin di kepala saya gitu. Ya kan, biar saya bisa sekolah paginya. Dia selalu bilang bahwa ya kamu harus cepat-cepat sukses biar kamu bisa punya uang, agar kamu bisa beli yang kamu mau, ya kan, agar kamu bisa ya punya istri lah bahasa dia gitu kan. Ya tapi pada akhirnya saya milih jurusan yang katanya untuk sebagian orang itu nggak ada kerjaannya gitu. Dan pada akhirnya saya tetap bekerja gitu, saya tetap punya uang. Dan ini yang mau saya tanyain adalah, memangnya uang itu sebetulnya memang harus kita kejar atau enggak sih Mbah, kayak gitu? Atau sebetulnya memang seperti yang Mbah bilang, kita tuh harus lebih ke lakukan yang kita suka gitu, lakukan yang kita mau gitu. Tapi kalau itu nggak ada uangnya Mbah, semua orang pasti nanya kayak gitu. Termasuk teman-teman kita yang di sini, yang kebanyakan orang bisa selalu bilang, saya mau ngambil teknik lah, saya mau ngambil jurusan hukum, saya mau ngambil psikolog. Kalau ditanya pasti pertanyaan yang itu apa? Si prospek kerjanya selalu ada, Kak, kayak gitu. Meskipun saya selalu bilang di fakultas saya di sastra itu justru jarang ada pengangguran, malah pengangguran itu banyak di FEB, saya bilang kayak gitu. Tapi mereka selalu nggak percaya gitu Mbah. Itu saya mau Mbah mungkin bisa ngeyakinin teman-teman di sini bahwa ya uang itu memang bukan segalanya gitu. Silakan Mbah untuk menjawab itu. Mic-nya belum nyala Mbah. Maaf Mbah, mic-nya belum nyala. Oke. Oke, selamat datang buat Reda juga. Tadi berarti aku belum dengar juga ya waktu jawab Panji. Hai itu nggak kedengeran. Nggak kedengeran Mbah. Sorry, ini usiaku sudah nggak match sama ini sebetulnya. Saya itu sebenarnya jarang sekali mau terima Zoom, tapi karena ini agak unik Zoom-nya, mentoring aku mau lah. Karena gini, mata nggak bisa lihat mata, orang sama-sama lihat
kamera berarti nggak lihat ke itunya, sehingga kita nggak berpandangan. Itu capek, nggak ada energi. Oke, Reda nanti suruh nyanyi itu suaranya bagus itu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Sajanya seperti Djoko Damono, itu request dari aku. Ya. Oke, nanti kita persilakan Ibu Reda untuk nyanyi nanti, Bu. Oke, yang pertama aku jawab Rian. Sebetulnya waktu aku bilang uang bukan segalanya, waktu itu masih ada berita kencang seorang fresh graduate UI minta gaji 10 juta. Ya, tahu itu. Tuh, idenya itu. Maka terus aku bilang, itu salah langkah menurutku. Seandainya kamu tidak menanggung ayah ibu, tidak menanggung adik, artinya tidak menanggung apa-apa, mending kerjalah di yang kamu suka. Bahkan tanpa digaji pun ambil. Gitu loh. Ini logis karena orang yang mencintai pekerjaannya itu pada umur 35 tahun rata-rata akan jadi ahlinya. Dan orang nggak mau jadi ahli, dia sudah nggak perlu nyari duit. Duit yang akan nyari dia. Gitu loh. Logikanya gitu. Cuman nggak setiap orang punya kemewahan. Aku nggak tahu kalau Panji, aku nggak tahu kalau Reda. Ya kalau seperti Rian cerita harus orang tua miskin dalam tanda kutip, terus para peserta mentor ini miskin sehingga harus dapat gaji kan. Problemnya orang-orang Indonesia sekarang fresh graduate itu harus nanggung adiknya, nanggung iparnya, nanggung, sehingga dia harus dapat gaji. Padahal idealnya bekerjalah di bidang yang kamu suka, yang kamu suka, udah nggak digaji pun nggak apa-apa. Percayalah dalam 10 atau 12 tahun kau akan jadi ahlinya. Mungkin satu-satunya di dunia. Dan sangat logis ketika itu kamu nggak usah nyari duit. Duit akan datang. Kalau di atas 35 tahun kamu masih nyari duit, aku bilang di itu postingan itu, berarti ada yang salah dalam definisi hidupmu. Entah itu apa, go with the flow-nya yang Panji tadi ceritakan, atau hidup dengan perencanaan. Yang jelas ada yang salah kalau di atas 40 itu masih nyari duit. Ada yang salah dalam hidupmu. Itu aja. Oke, sekarang aku akan balik ke topik yang mungkin nanti jadi ada pembicaraan tentang mimpi. Dan menyambung Panji tentang mimpi, sehingga nanti pertanyaannya apa itu mimpi. Ada 4 yang aku akan sampaikan. Pertama adalah, dulu di Kahyangan ada pasangan Dewi Sri sama Dewa Wisnu. Lalu ada persoalan sehingga diturunkan ke dunia, Wisnu menjadi Kresna, Sri menjadi Drupadi, yang nanti dia akan menjadi poliandrinya istri Pandawa. Ketika pertemuan pertama kali dengan Kresna di dunia, si Drupadi ini, maliannya Sri, bertanya, "Hai lelaki, apakah engkau gunung?" Dia tersenyum. "Hai lelaki, apakah engkau lautan?" Dia tersenyum. "Hai lelaki, apakah engkau kematian?" Dia tersenyum. "Hai lelaki, apakah engkau kehidupan?" Dia tersenyum. Pokoknya tersenyum. Sampai akhirnya Drupadi ini jatuh cinta. Yang Kresna bilang, kita tidak bisa menikah. Gitu loh. Kita hanya bisa menikah di dalam mimpi, Drupadi. Begitu. Drupadi menangis, "Gimana kita cuma menikah di dalam mimpi?" Terus Kresna bilang, "Jangan khawatir, di dalam cinta, mimpi adalah kenyataan." Sehingga kalau Rian melihat Kresna itu menjadi penasihatnya Pandawa, dan Pandawa nikah dengan Drupadi, itu tampak mata aja. Sehingga secara itu mereka nikah. Oke, itu satu, di dalam cinta, mimpi adalah kenyataan. Kedua, saya pernah bikin kutipan, daripada membangunkan orang yang punya mimpi, daripada membangunkan orang yang sedang bermimpi, mari kita membuat orang yang sedang bangun menjadi punya mimpi. Itu hal kedua yang ingin saya tawarkan dalam diskusi ini. Terus, oke. Nah, saya ingin tadi 2 hal yang tentang mimpi itu. Daripada kita membangunkan orang yang sedang bermimpi, lebih baik kita membuat orang bangun menjadi punya mimpi agar hidupnya tidak kering. Yang kedua,
Jangan menyia-nyiakan mimpi karena di dalam cinta mimpi adalah kenyataan. Terus sekarang saya akan menanggapi Panji. Go with the flow itu tadi kan Panji bilang ada bagusnya juga. Ada yang bagusnya juga hidup dengan perencanaan. Mana yang bagus? Panji tadi bilang oke, kita serahkan ke teman-teman nanti untuk proses mentoring. Tapi saya ingin katakan pada kalian, di wayang eksistensial tertinggi itu tentang dari mana mau kemana itu ada namanya di Arjuna. Dan Arjuna itu kalau ditanya oleh siapapun nggak pernah bilang aku mau ke sana, nggak pernah. Aku mau ke Jakarta, nggak pernah. Aku mau ke Kahyangan, nggak pernah. Selalu bilang, Pati tidak putih, satrio, misalkan yang tanya itu raksasa. Aku mau nuruti daing syukur teking budi anut satataning panembah. Aku cuman mengikuti langkah kakiku, renteknya budi, anut kepercayaan keyakinanku. Nah, kenapa kok Arjuna yang ternyata yang jadi banyak tepuk tangan di kalangan Jawa? Jangan-jangan orang Jawa mengikuti go with the flow. Jangan-jangan. Tapi saya setuju. Itu penting. Perencanaan itu. Dan kayak saya kalau mendalang pasti latihan. Tapi sinden-sinden semua tahu bahwa nanti pentasnya beda. Jadi ada ungkapan bahwa Sujiwo Tejo itu kayak Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap latihan juga. Jadi latihan sore ini malamnya beda tuh. Tapi harus pasti tanya itu pasti pentasnya beda. Jauh sama Reda nanti tentang dari mana mau kemana. Ternyata orang Jawa Rian bilang, Rian akan tahu mau kemana. Oke, satu, dengan perencanaan. Tapi Rian nggak akan tahu jalan terbaik ke tujuan itu tanpa Rian tahu dari mana asalnya Rian. Kalau Rian telepon aku, Mbak, bagaimana cara ke rumah Mbak di Jakarta? Aku pasti nanya, Rian dari mana? Kalau Rian dari Cirebon, ya lewat Cikampek. Kalau lewat Tol Merak itu goblok banget, gitu loh. The problem di Indonesia menurutku, sorry Reda, sorry, kita tahu mau kemana. Indonesia emas 2000, tapi kita nggak tahu dari mana. Oh, ternyata ada dari Islam campuran Buddha, ada juga yang dari orang, aku dulu diajarin, aku berasal dari orang tuaku Jawa, ibuku Minang, tapi akan dibesarkan oleh pembantu, orang Gombong misalkan. Yang lain lagi aku harus mulai. Oke, saya kira itu. Ya, oke. Ya, tapi mohon maaf Bu Reda, belum waktunya nih Ibu Reda nanggapin Mbah Sujiwo gitu. Dan kalau dari yang saya dengar tadi ya, jadi kayak saya selalu ingat apa yang saya selalu yakinin kayak gitu. Ya, saya selalu yakini bahwa kita itu cuma bisa jadi dua orang gitu. Kalau bukan perencana yang baik, kita harus jadi seorang perfeksionis gitu. Karena nggak semua orang itu bisa ngerencanain sesuatu. Tapi kadang semua orang itu ketika ketemu satu masalah, dia bisa totalitas untuk ngadepin masalah itu. Kayak gitu. Dan ini kayak waktunya banget nih buat abangku, Panji. Kayaknya harus jawab nih untuk nanggapin Mbah Sujiwo tuh gimana tadi dari statementnya. Statement yang mana dulu nih? Sebenarnya semuanya menarik sekali dan sejauh ini sih saya sangat setuju dengan apa yang Mbah tadi ceritakan ya. Dan Mbah juga tidak menegasikan apa yang saya ucapkan, lebih ke menambahkan gitu. Jadi tepatnya yang bagian apanya nih Rian yang kita mesti bahas? Ya. Ya kalau tadi kan kita ngebahas tentang mimpi itu apa gitu kan, bahwa setiap orang memang punya mimpi. Dan setiap orang itu
kalau perlu ya orang bangun itu kan harus dikasih mimpi kalau perlu. Nah, bagaimana orang ini yang dia itu kadang malah nggak pernah tahu dia itu sebetulnya mau jadi apa gitu. Karena mungkin apakah lingkungan keluarganya, apakah dia sendiri memang sebetulnya nggak pernah tahu gitu, nggak pernah nyari tahu atau segala macam. Karena problem semua orang tuh akhirnya yang tadi dibilang gitu kan semua itu kering gitu. Kayak dia tuh nggak pernah punya rasa gitu. Mereka nggak pernah merasakan dirinya itu seperti apa. Karena ketika ditanya, kamu itu mau ngebangun apa sih kayak gitu. Kamu itu mau jadi apa gitu. Mungkin bagi orang yang ngerasa dia tuh punya mimpi, ya kan, itu mungkin akan mudah gitu. Oke, gue mau jadi ini, saya mau jadi ini, aku pengen jadi itu, tinggal usahanya gimana, terus nyari celahnya gimana. Nah, problemnya itu kan tadi gimana kita memberikan mimpi mungkin kepada orang yang bangun gitu. Artinya dia itu sebetulnya hidup dasar realitas orang kebanyakan aja gitu. Kalau misalnya kita selalu bilang bahwa hanya 20% orang yang bisa hidup di rantai kelas sosial, berarti kan 80% orang ini sebetulnya hidup itu floating gitu, mengambang aja gitu. Mereka nggak punya apa yang mereka tuju, mereka nggak punya apa sesuatu yang mau mereka bangun. Lalu gimana kita ngasih tahu ke mereka bahwa mereka tuh mimpinya di sini atau mereka bisa mencari mimpi seperti ini dan seperti ini, gitu Bang. Makasih. Ini saya mau ngasih semacam peringatan aja dulu ya, istilahnya mungkin disclaimer bahwa kemungkinan besar sih jawaban-jawaban saya tuh bukan jawaban-jawaban yang ditunggu dan diharapkan karena apa yang saya yakini. Karena saya pribadi ngerasa semua orang tuh bebas beneran. Kalau mau hidupnya ngambang, kalau itu yang bawa dia kebahagiaan, nggak apa sebenarnya. Ada orang yang benar-benar stres ketika diajak melakukan perencanaan matang gitu. Kalau menurut saya, kalau ada orang yang nggak tahu mimpinya apa, hidupnya ngambang, hidupnya jalanin aja kehidupannya, ngikut apa yang ditawarkan sama kehidupan, kalau itu bikin dia bahagia, nggak apa-apa. Sebenarnya kan yang penting jangan nyesel aja. Kan cuman itu sebenarnya. Saya ambil contoh. Saya kan tinggal di New York, karena saya ngejar mimpi saya untuk jadi seorang stand-up comedian di New York. Saya khawatir saya mengakhiri hidup tuh dengan penyesalan. Saya khawatir ketika saya umur 70, saya menyesal karena nggak pernah saya coba. Jadi saya atur perencanaan, saya tabung, kemudian saya pindah, saya bawa keluarga saya. Alasannya adalah karena saya nggak tahu umur saya berapa lama lagi. Karena saya nggak tahu umur saya berapa lama lagi, jadi saya niatin aja mulai dari sekarang untuk ngejar mimpi saya. Tapi ada orang juga yang seperti Soleh Solihun. Kalau dia sudut pandangnya adalah karena saya nggak tahu umur saya akan berapa lama lagi, jadi saya memutuskan untuk hidup enak dan bahagia dan santai saja. Dua-duanya benar. Orang suka nabrak-nabrakin. Mana yang benar nih Mas Panji? Mas Panji ngomong A, Soleh Solihun ngomong B. Ya dua-duanya benar. Kan manusia bukan cuma ada satu tipe di dunia ini. Semuanya tuh boleh. Asal jangan menyesal. Jangan sampai kita hari ini bilang, saya pengen hidupnya santai, saya pengen hidupnya biasa-biasa aja, ngambang aja, saya nggak pengen punya ambisi, saya nggak mau stres karena ambisi saya. Tapi ketika dia usia tua nanti, kemudian dia mengeluh di depan cucunya, dulu kalau kakek seperti ini, mungkin kakek udah seperti itu. Kan cuman itu aja. Kita semua ngambil pilihan. Pilihan punya konsekuensi. Asal kita terima dengan konsekuensinya, mah nggak apa-apa. Beneran deh. Saya udah berhenti jadi individu yang mau memaksa semua orang harus punya mimpi dan cita-cita. Kenapa? Karena saya nggak hidup bersama dengan orang itu, saya nggak tahu latar belakang orang itu seperti apa. Rasanya tidak adil untuk saya berpikir saya tahu apa yang terbaik untuk mereka. Tapi sekiranya ada yang bertanya-tanya, saya sebenarnya pengen punya mimpi, saya sebenarnya pengen punya cita-cita, saya pengen hidup yang berapi-api karena saya bangun mengejar apa yang saya cita-citakan. Nah kalau seperti itu bagaimana? Nah ini beda lagi. Karena saya akan jawab, sebenarnya yang kamu nggak punya itu bukan mimpi. Sebenarnya yang kamu nggak punya itu bukan cita-cita. Kalau masih bingung, berarti yang kamu belum punya adalah cukup referensi. Cukup referensi berarti kita siapapun yang lagi bingung dan nggak tahu dia mau jadi apa, nggak tahu mimpinya apa, kurang banyak membuka wawasannya. Dan ini tentu terdengar aneh, dibahas di tahun 2023 ketika pilihan ada di mana-mana. Kan orang bisa aja bilang, mana mungkin seseorang bingung akan referensi, Panji, kan internet membuka semuanya. Iya dan tidak. Iya, internet membuka banyak hal. Tapi pada kenyataannya, kalau kita jujur sama diri kita sendiri,
Di era sosmed, kita hidup dalam gelembung kita sendiri. Di sosmed yang kita follow, yang kita suka. Yang kita nggak suka, nggak kita follow, bahkan kita blok. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita hanya mengelilingi apa yang kita saat ini suka, gimana caranya kita bisa eksplorasi referensi-referensi baru? Memang dunia bising. Kalau kita buka gelembung bias kita, bising sekali. Akan ada orang yang kita nggak suka, akan ada hal-hal yang kita nggak peduliin. Tapi dengan kesediaan kita membuka pilihan itu, kita jadi tahu apa yang kita melakukan dalam hidup. Kalau memang yang kita bingungkan itu adalah kita masih belum tahu mau ngapain. Dia belum punya referensi yang cukup, kemungkinan besar karena referensi dia hanya di dunia saat ini. Makanya tadi saya ngasih contoh Rafael Tan, karena Rafael Tan itu cuma satu dari banyak orang yang hidupnya berubah sekali. Denny Sumargo, zaman saya adalah atlet basket nasional, juara IBL, MVP, juara slam dunk contest, defensive player of the year, zaman saya dulu. Sekarang kerjanya bikin konten-konten lucu di Instagram, saya nggak nyangka sama sekali. Zaman saya dulu, ini klasik bapak-bapak banget, tapi di era yang dulu, Vincent dan Desta adalah pemain band. Yang satu drummer, yang satu basis, bahkan mereka bukan lead dari band tersebut. Tapi sekarang mereka bukan cuman adalah pasangan host yang luar biasa, mereka juga entrepreneur yang mengagumkan. Itu berarti hidup kita itu nggak tahu akan kebawa kemana. Kalau kita hanya tutup referensi kita yang itu aja, itu akan memperkecil kemungkinan kita untuk kemudian jadi sesuatu yang lain. Kalau Vincent dan Desta hanya mengurung diri mereka di musik saja, mungkin mereka nggak jadi entrepreneur sekarang. Kalau Denny Sumargo menutup matanya hanya dengan basket, mungkin dia nggak jadi content creator. Kalau Rafael Tan hanya menutup dirinya untuk dance dan nyanyi, mungkin dia nggak akan jadi reviewer seblak seperti sekarang. Intinya adalah, kita pikir kita udah buka referensi kita. Tapi jangan-jangan seluas-luasnya yang kita buka, itu masih di area yang itu aja. Internet ngebuka yang lebih luas lagi. Kalau kita mau memecahkan gelembung bias kita terbuka terhadap banyak hal itu jadi banyak referensi itu jadi banyak wawasan itu jadi modal untuk pengambilan keputusan. Sehingga mungkin dia jadi tahu dia mau jadi apa. Saya bisa memutuskan untuk pindah ke New York juga cuman gara-gara saya ngelihat seorang stand up comedian namanya Andrew Schulz. Dia bikin konten judulnya 441. Dia manggung di 4 comedy club, bawain 4 set yang berbeda dalam satu malam. Saya lihat YouTube itu dan saya bilang, ini yang gua mau. Lalu saya mulai perjalanannya. Dan moga-moga dengan ngebuka referensi, teman-teman jadi tahu apa yang mau dituju. Dan kalimat paling indah yang saya dengar hari ini adalah dari Mbah Jiwo yang bilang, orang-orang yang bangun diberi mimpi. Mbah Jiwo, seandainya saya di dekatmu, saya peluk Anda, Mbah Jiwo, saya peluk layar aja deh. Oke. Ya, oke. Ya. Saya nganggap diri saya sebagai adik lah di sini kalau gitu ya. Terus saya nganggap juga Sujiwo Tejo itu bapak saya dan juga Ibu Reda sebagai ibu saya gitu. Kalau saya ngeliat Bang Panji kan berarti ini, wah ini abang saya selalu ngasih inspirasi gitu. Dia mau nyari banyak hal dan dia juga mungkin ngajarin saya untuk, ya lu tuh harus punya gitu. Ya kan, kejar apa yang lu bisa gitu kan. Terus yakin sama yang sekarang kita jalanin gitu. Dan ya mungkin kesamaan Mbah Sujiwo sama bapak saya itu ya, tapi ada perbedaannya banyak. Banyak. Kalau bapak saya tuh kadang bilang, ya kamu harus punya tujuan gitu. Tapi di satu sisi kadang bapak saya bilang, ya udahlah sadar diri aja kita dari mana gitu kan. Gitu. Dan saya ngelihat Mbak Sujiwo ya berarti ya kalau dalam sudut pandang saya sebagai anak ya kita tuh udah harus punya ketegasan. Sebagai anak lanang ya kita harus punya mimpi dan kita juga harus bangunin orang juga. Dan kita juga harus ngajak orang tuh sama-sama jadi orang baik gitu. Dan ya itu memang kadang nggak bisa dilakuin sama semua orang, bukan gitu. Dan kebanyakan orang tuh lebih suka, bukan lebih suka ya, tapi kadang tuh ada sisi kesepian dalam diri dia gitu. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman yang ada di sini, sebetulnya kita tuh ada sekitar 1.400 orang, abangku, Mbah Sujiwo dan Ibu Reda. Tapi kebanyakan orang dari kita ini selalu bilang, Kak,
gue itu kenapa ya gue selalu ngerasa feeling lonely gitu. Meskipun kadang lu harus bilang bahwa kita tuh harus ngelakuin apa-apa itu sendiri, kayak gitu. Dan ya mereka nggak nemuin itu di sosok orang tuanya gitu. Karena kita bisa lihat bahwa teman-teman yang ada di sini tuh merupakan realitas kebanyakan keluarga di Indonesia. Yang dari kecil itu mimpinya itu udah dihardik. Masa depannya itu udah dihukum gitu. Dan kadang dia butuh orang tua lain yang mungkin bisa, ibu kalau saya sekarang ini berbeda dengan kakak saya Abang Panji mungkin punya punya referensi, dia tahu udah apa yang mau dia capai dan dia juga punya banyak hal yang mau dia lakukan. Nah, saya mau nanya ke Ibu Reda sekarang. Kira-kira Ibu, kalau saya ini sebetulnya nggak ngerasain apa-apa dalam diri saya itu, saya harus gimana gitu. Teman-teman banyak ngerasain kayak gini, Bu, kayak gitu. Dan saya udah bilang sama teman-teman saya, Ibu Reda harus datang gitu. Karena apa? Ngomong nak aja itu udah kayak sesuatu yang udah kalau di generasi saya itu masih dapat loh, Bang. Gitu ya. Ibu saya masih nanya, ayo makan segala macam. Tapi generasi sekarang nggak ada gitu. Gitu. Kebanyakan dari teman-teman sini ketika saya bilang kabar kamu gimana gitu. Udah makan belum? Kamu makan ya gitu. Karena kamu masih bertumbuh dan mereka tuh malah nangis. Karena ngerasa bahwa orang tuanya itu sekarang bilang bahwa ibu bapak udah ngasih kebahagiaan, ya kami udah kerja gitu, tugas kamu cuma kuliah belajar segala macam. Ibu Reda, gimana ibu bisa ngasih ya keterkosongan mengisi keterkosongan di teman-teman semua hari ini? Saya mau dengar Ibu Reda ngomong langsung ke teman-teman semua gitu, nyapa teman-teman semua di sini. Jadi sosok ibu untuk siang ini, Bu, buat teman-teman saya di sini. Terima kasih Rian. Hai Nak, selamat sore semuanya. Bener-bener kerasa banget, Bu, sumpah, serius. Mudah-mudahan hari ini kalian baik-baik ya. Mengisi kekosongan. Apa yang harus dilakukan? Saya berkali-kali bilang ketika pertanyaan itu datang lewat DM IG maupun TikTok, saya selalu bilang bahwa kenapa harus merasa sendiri? Karena pada dasarnya kamu itu punya teman yang sangat setia dan akan selalu bersamamu adalah dirimu sendiri. Masalahnya tuh emang kadang-kadang kita nggak nganggap diri kita sama sekali. Kita sering lupa bahwa kita tuh punya diri kita. Kita selalu merasa bahwa kita akan senang dan gembira dan bahagia dan baik-baik saja kalau ada orang lain. Bagaimana kalau orang lain itu tidak ada? Langsung kita nggak bahagia. Langsung kita patah dan kalau saya selalu bilang, enggak, kamu punya dirimu sendiri. Masalahnya sama ini kamu nggak pernah dengar. Kamu nggak pernah mau menganggap dirimu itu penting. Jadi kamu selalu meletakkan, banyak sekali anak-anak meletakkan kegembiraan, kebahagiaannya. Kalau ada seseorang, kalau orang tuaku begini, kalau temanku baik, kalau aku punya 200 teman, kalau aku dapat 2000 likes, aku akan senang. Enggak, kamu akan baik-baik aja kalau kamu merasa kamu yang baik-baik saja. Jadi, dan yang lebih sedih buat saya, yang paling membuat saya patah hati adalah ketika teman-teman merasa bahwa nggak ada gunanya berjalan terus gitu, karena nggak ada siapa-siapa. Atau yang lebih parah, menyakiti diri sendiri, dilukai tubuhnya, karena merasa sangat kesepian, sangat tidak punya teman. Apa salah tubuhmu? Apa salah dirimu sampai harus diperlakukan sekejam itu? Jadi kalau saya ya, mungkin karena saya bukan orang yang punya banyak teman juga, jadi meskipun ada banyak followers atau apa di media sosial, tapi menurut saya tumbuh dengan lebih asik main sendiri. Sejak kecil kami berpindah-pindah rumah, jadi nggak sempat berteman. Makanya saya lakukan adalah mencoba untuk asik sendiri aja. Saya mencoba untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan buat saya. Bahwa orang lain kemudian menganggapnya menarik dan tertarik gitu ya, itu buat saya
tambahan. Tetapi selebihnya saya ingin melakukan hal-hal yang saya suka. Bahkan ada hal yang orang tua saya pun tidak suka. Misalnya ketika saya mulai menyanyi di zaman kuliah, ayah saya adalah orang pertama yang menolak itu dan minta saya berhenti. Saya sangat-sangat sedih waktu itu, karena itu membuat saya senang dan membuat saya merasa kepusingan hilang gitu sesaat ya. Lalu saya memutuskan untuk tidak berhenti. Caranya gimana ya, kabur-kaburan sama bapak saya. Saya pikir, bapak saya tahu apa ya bahwa saya senang melakukan ini. Bahwa efeknya sampai dia menutup mata tidak pernah melihat saya menyanyi, oh itu problemnya. Saya bukan anak yang manis juga gitu, tapi saya pikir kamu nggak suka saya menyanyi, so you don't have to see me. Saya merasa saya baik-baik saja dengan sendiri itu, dan yang penting kalau buat saya kembali lagi adalah percaya bahwa kamu akan baik-baik saja meskipun sendiri, kamu tidak apa-apa tanpa orang lain, dan selalu mencintai dirimu, percaya bahwa kamu bisa. Dan saya sangat suka dengan apa yang dikatakan oleh Bang Panji, bahwa kok sekarang kamu nggak tahu mesti ngapain, ya mungkin kamu karena belum cukup banyak referensi, kamu belum banyak lihat, dan kalau sekarang juga masih belum punya mimpi, gitu. Ya mari kita cari itu, cari. Dan saya sangat sepakat dengan apa kata Mbak Tejo, bahwa lebih baik memberi mimpi pada orang yang sudah bangun, karena dia berarti sudah mimpi ya, dalam arti dia sudah siap untuk lari, tapi dia nggak tahu mau kemana gitu. Tapi itu lebih baik daripada yang nggak tahu mau ngapain dan nggak mau ngapain juga, itu akan lebih parah sih. Begitu. Nggak tahu apakah ini menjawab pertanyaan Rian dan anak-anak kesayangan. Halo buat yang sudah menyapa di chat. Ya buat teman-teman semuanya ya, ini kayak agak takut nih ya untuk ngeramein chat ya. Jadi tolong buat teman-teman semuanya untuk ayo ramein chat, kita sapa Bang Abangku Panji, Mbah Sugio dan Ibu Reda. Ada ini yang kita nanti semua. Kita udah lengkap loh teman-teman semuanya ya. Kebanyakan di sini juga ada yang yatim, ada yang nggak punya orang tua segala macam, atau bahkan lebih banyak yang tinggal sama mbaknya. Dan siang ini kita udah dapat sosok abang, dapat sosok ayah, dapat sosok ibu sekaligus. Lengkap banget siang ini, kita dapat keluarga lengkap. Dan saya abang juga. Ya, oke. Saya udah bingung ya kalau ditanya tentang mimpi itu apa segala macam. Karena bagi saya sendiri ya, saya juga anak tunggal. Sekitar 26 tahun saya ngalamin sendirian. Karena baik lagi orang tua saya tuh taunya itu dia kerja, terus ngasih uang. Ibu saya juga taunya dia masak segala macam. Saya dapat peringkat 1 di sekolah juga. Dibilang ya alhamdulillah setidaknya kamu sekolahnya nggak punya masalah. Saya selama 26 tahun ngerasain itu semua kayak gitu. Makanya yang tadi saya bilang, gimana sih mengisi rasa kekosongan gitu. Karena kalau saya sendiri pun udah menemukan jawabannya, tapi kebanyakan teman-teman semua di sini tuh ngerasa jawaban dari orang seperti saya mungkin nggak cukup. Kadang yang mereka butuhin tuh orang tua mereka kadang yang harus ngomong itu langsung kayak gitu. Dan saya rasa untuk diskusi ini biar makin rame, kita langsung aja ya, kita buka sesi tanya jawab. Nanti biar teman-teman semua yang langsung nanya ke Mbak Sujiwo, ke Bang Abangku, Banji. Harus kayak gitu Bang ngomongnya Bang. Kemudian ke Ibu Reda. Silahkan teman-teman semuanya langsung ramaikan kolom chat, silahkan mau nanya apa. Oke langsung ya, saya panggil nih. Udah ada yang pertanyaan bagus. Agil, hello Agil, bisa on mic dan on cam? Halo Agil. Halo. Ya, silakan. Mau nanya ke Ya. siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore para pembicara, MC. Tak juga dulu, teman-teman Agil. sekalian. Tolong jangan kaku-kaku banget. Ingat di sini Anda punya abangku, kemudian punya presiden juga, dan juga di sini ada sosok ibu. Jadi kamu nggak usah. Ini kayak keringet dingin mau nanya ya, apa gimana?
Iya. Ya, Oke, oke. santai aja coba ayo. Siap-siap. Oke. Perkenalkan, nama saya Faiz Agil. Saya salah satu peserta Taman Siswa. Dengan tagline kita merangkai mimpi besar dan juga mimpi kita berharga. Saya ingin bertanya perihal cinta. Ya kan, beberapa waktu lalu saya pernah lihat video Mas Sujiwo Tejo, Pak Sujiwo Tejo maksudnya, tentang mengatakan tentang cinta, bahwasanya ketika kita merasa berkorban terhadap cinta, maka pada saat itu juga cinta kita tuh mulai pudar gitu. Nah, sedangkan pemahaman kita terhadap cinta gitu adalah bentuk pengorbanan. Nah, di sini saya juga bertanya, apa sih perspektif atau pandangan cinta yang baru terhadap kita, karena pada saat ini kita butuh cinta gitu. Untuk apa? Cinta yang saya maksud tuh bukan terhadap pihak aja ya, bukan terhadap pihak tertentu atau orang, akan tetapi kalau dalam konteks di sini tuh cinta kepada mimpi kita, atau kita ingin memperjuangkan universitas yang kita inginkan gitu loh. Nah, pemahaman cinta yang seperti apa atau perspektif cinta yang bagaimana yang bisa kita anut agar kedepannya kita tuh terus yakin dan konsistensi gitu dalam memperjuangkan itu. Itu aja sih. Oke, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bah, mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari Agil. Iya, Gil, kenapa saya punya katakanlah kemampuan atau kebedaan seperti Panji dan teman-teman yang lain juga, dan Reda maksudku. Mungkin juga karena diam-diam punya mimpi. Mungkin istilah yang lebih tepat dari mimpi mungkin tema. Mungkin kalau kita hidup nggak punya tema, walaupun dibebaskan oleh Panji, kita kasihan loh. Karena ini forum mentoring, bukan forum menghadapi orang-orang depresi. Kalau menghadapi orang-orang depresi itu kan satu-satunya saran dari dokter, temenin, jangan dikasih nasihat. Dia akan semakin stres. Itu kalau kita berhadapan sama orang depresi, temenin, jangan satu patah pun ngasih nasihat. Nah, Panji agak salah karena forum ini bukan forumnya orang depresi kan. Harusnya ngasih nasihat gitu loh. Itu aja. Nah, nasihat itu mimpi itu harus ada, Panji. Tema itu harus ada. Kalau enggak bingung. Contohnya di zaman Tohpati gitaran, di zaman Dewa Bujana tahun 90-an gitaran, itu nggak begitu banyak yang didengar. Tapi mereka mungkin sudah tahu akan gitaran seperti apa yang dia inginkan dalam hati. Kalau kita tanya, Tohpati arahnya ke sana, yang bening-bening gitu bunyinya, Dewa Bujana yang etnik-etnik, lik gitarannya. Sehingga apapun barang yang masuk itu, Rian, dia dipilih oleh Dewa Bujana. Dia cuma dengan ABCD. Sekarang, kenapa kok kita harus ngasih nasihat, Panji? Begitu banyak generasi tiap hari di depan gitar, di depan laptop, dengerin melodi-melodi gitar dari berbagai raksasa gitar dunia. Tapi tetap nggak jadi gitaris. Dia ditimbun oleh data-data karena dia nggak tahu dia pengen jadi gitaris yang seperti apa. Semua gitaris didengerin. Bayanganku gini, Panji, kalau kita sudah punya tema pengen bangun rumah, ini bedanya. Kita jalan itu, Panji, dan teman-teman yang lain, itu udah tahu. Lihat ban, bagus itu ban, kita beli yuk. Karena sudah punya ini untuk di kolam nanti. Terus lihat lagi nanti terus ada kayu-kayu apa itu Rian, yang suka dijual kusen-kusen itu loh. Jendela apa. Itu kita ambil. Itu nanti bisa untuk di dekat kolam. Karena kita sudah punya tema mau bikin rumah. Nah, kalau orang nggak punya tema, dua hal yang terjadi, semuanya diambil. Atau semuanya tidak diambil. Nah, itu mungkin yang dimaksud Panji tadi tentang referensi. Kita tahu referensi mana yang kita ambil, kita udah punya tema. Yang untuk Agil, gimana ya? Aku semakin kesini semakin yakin ketemu ahli televisi, ahli sound system kayak Mas Doni di SS itu. Itu ngoprek sound systemnya sendiri. Dia mencintai sound system.
ADMS kenapa seperti itu? Dia itu ahli sound engineering. Dia itu kalau mau pentas pagi itu udah datang sendiri, dia yang ngatur jarak antara kursi ke mic. ADMS sendiri, yang penonton jarang tahu. Karena dia punya ilmunya, dia mencintai itu. Aku hampir nggak pernah sekarang, Rian, dalam umurku yang 60 tahun ini, ketemu orang yang menjadi ahli di bidangnya tanpa dia cinta di bidangnya. Tuh. Aku nggak pernah tahu. Walaupun dalam hal cinta ini ada paradoks. Misalkan saya akan ngasih tahu namanya Hong Jin, nulisnya Hong Jin Oi. Kalian bisa searching. Dia ahli tembakau dan dia galeris terbesar Indonesia terlengkap yang di Magelang. Dia dulu anti tembakau. Waktu masih kanak-kanak, kalau dia nakal dikasih tembakau sama kakak-kakaknya, dia tuh akan lari seperti Desta lari kalau dikasih pepaya. Coba pepaya kamu iris, kasih ke Desta, dia akan terbirit-birit. Mungkin karena baunya. Nah, dia seperti itu. Suatu hari bapaknya yang ahli tembakau itu meninggal, padahal si Oi Hong Jin yang anti tembakau ini harus melanjutkan S3 dokter di Belanda. Sampai akhirnya ditinggalin dan dia akhirnya meneruskan usaha tembakau bapaknya. Bukan saja cuma meneruskan, dia sekarang menjadi tester terbaik di Asia Tenggara. Yang tadinya karena dia mencintai. Dan dia termasuk yang bilang ke saya di Banyuwangi, Mas Tejo, omong kosong you akan jadi ahli. Omong kosong kalau saya teruskan Panji akan jadi stand up comedian terbaik kalau dia nggak mencintai dunia itu. Bill Gates itu tiap hari, aku ingat tiap hari waktu SMP itu laptopnya dioprek di garasinya. Dioprek nggak tahu dibalikin lagi, dioprek. Sampai akhirnya seperti ini sekarang. Nah, Agil, biarkan yang bikin kata berkorban itu orang lain. Agil sedang mencintai pertanian, dunia pertanian di Indonesia. Dia tiap hari spend waktu untuk situ. Orang-orang melihat, oh, kasihan Agil ya, hidupnya untuk pertanian. Biarkan itu orang lain. Kamu nggak merasa itu berkorban. Kamu senang, kamu asik di situ. Sama aja kalau kamu kalau ini cintanya objek ke orang, kamu kehujanan, tiba-tiba kamu bernaung di bawah jalan layang Pancoran tuh, bernaung di situ sama orang-orang yang kena kehujanan. Biar aku aja sama Panji atau Reda yang bilang, kasihan ya Agil mau ke ceweknya kehujanan, tapi kamu asik. Itu yang aku bilang bahwa cinta tak perlu pengorbanan. Pada saat kau merasa berkorban, pada saat itu cintamu mulai pudar. Nggak ada. Nah, hanya dengan cinta itulah kau akan menjadi ahli. Udah deh, percaya aku udah 60 tahun, aku lebih manjur dari Panji, karena lebih tua gitu loh. Omong kosong kamu akan jadi di bidang sound system kalau kamu nggak mencintai itu. Thank you. Gil, gimana Gil? Oh iya, oke. Oh ya, saya bisa mengambil pemahaman bahwasanya cinta bukan pengorbanan itu adalah memberi kasih tanpa pamrih. Saya bisa pahami kalau misalkan ketika kita ingin melakukan sesuatu, itu sudah benar-benar ada dalam diri kita. Gitu. Orang ingin bilang apa segala macam, itu hanya akan membuat kita goyah dan kita menganggap bahwa cinta itu nantinya suatu bentuk pengorbanan. Dan disitulah kita cinta itu sudah mulai pudar. Dan saya sudah dapat perspektif baru. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Sujiwo Tejo juga teman-teman semuanya. Terima kasih Mbak. Terima kasih sekali lagi. Ya oke. Ya kalau sedikit berbagi, ya saya pun pada saat ini ya, yang saya bilang saya memilih masuk ilmu sejarah UI dan sampai sekarang juga saya tetap bilang bahwa ketika ditanya saya mau jadi apa, mimpi saya sejarawan gitu. Meskipun sampai sekarang saya belum S2, belum S3, tapi bagi saya ya itu bukan masalah gitu. Ya, karena orang yang percaya sama saya sendiri pun Mas Bondan Kanumoyoso ya, sekarang dekan FIB UI selalu bilang, ya itu kata orang gitu. Kamu bagi saya tetap sejarawan kok kayak gitu. Cuman belum bertitel aja gitu deh kayak gitu. Ya kan, meskipun sekarang pun saya
kerjaan saya itu bukan di bidang sejarah, saya nyari uang itu di perbankan dan segala macam, tapi bagi saya ya, saya udah ngerasain juga apa yang dibilang Mbak Sujiwo, Bang Panji, bahwa ya tadi mungkin uang bukan segalanya, dan kita pun kadang bisa mengorbankan apapun untuk yang kita cintai gitu. Dan teman-teman juga yang selalu saya bilang kalau di mentoring sebelumnya ya, bahwa ketika kita mencintai sesuatu ya waktu itu bukan ukuran gitu. Ya kan, kita nggak usah ngelihat waktu kita yang kita laluin untuk itu semua kayak gitu. Dan ya mungkin ini yang mungkin bisa nanti Agil resapin juga tuh kayak dari nasihat apa Mbah Sujiwo dan juga Bang Panji. Terima kasih Agil untuk bergabung dalam diskusi kita kali ini. Sekarang saya kasih kesempatan lagi buat Joko Parwono. Silakan Joko Parwono untuk gabung ke diskusi kita. Silakan on mic Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Joko Parwono. Saya ingin bertanya sedikit tentang problem kehidupan. Bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri atas kegagalan dan kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selalu ngerasa hidup tuh kayak nggak adil banget ya. Masih suka tenggelam di masa lalu. Bagaimana kita mengatur diri kita agar selalu semangat menjalani hidup dan selalu meyakinkan diri kita bahwa impian kita bisa dan pasti terwujud. Terima kasih. Oke, Joko, aku ingin kamu milih sendiri siapa yang mau kamu jawab pertanyaan kamu. Apa ketiganya? Dari pertama, kamu ingin dijawab oleh siapa? Saya ingin dijawab oleh Mbah Sujiwo Tejo. Mbah, lagi-lagi Mbah, ternyata emang banyak yang butuh sosok ayah di sini. Nggak mau ke Abang Panji dulu, kan mungkin nggak punya abang, Joko. Ke Mbah dulu berarti? Ya. Oke, Mbah. Saya kira ke Panji dulu, karena Panji aku tantang tadi belum merespon. Ini bukan ini bukan forum orang-orang depresi. Kalau orang-orang depresi aku setuju. Jangan kasih nasihat. Itu kata dokter itu. Tapi ini bukan orang depresi loh, perlu nasihat. Nah, oke. Berarti dari abangku dulu berarti untuk nasihatin adiknya, Bang. Sebenarnya sih forumnya bukan, Mbah. Tapi kan siapa tahu nyelip ada aja yang lagi depresi loh. Karena dari tadi juga ada yang bilang kami depresi, Mbah, gitu. Ada ya? Ada juga. Iya betul. Nggak, tapi sebenarnya saya ngerti yang Mbah coba untuk sampaikan. Memang kita di sini diharapkan untuk ngasih sesuatu, untuk ngasih masukan, jangan sekedar ngambang, bahkan dalam membimbing gitu. Dan setuju juga. Sebenarnya kan bahasa saya tuh lebih nggak memaksa aja. Tapi kalau misalnya disimak dari tadi itu sebenarnya saya juga ngasih tahu apa yang harusnya dilakukan. Dan kalau mencoba untuk menjawab pertanyaan Joko, maaf ya Joko, saya tahu kamu sebenarnya kan pengen dijawab sama Mbah, dan Mbahnya ngasih umpan tarik ke saya, jadi terpaksa saya mesti sundul nih, Joko. Kalau saya nggak sundul dimarahin masyarakat nih, kok nggak disikat umpan. Tapi Joko, ini saya ngambil sedikit aja mencoba untuk menjawab yang bagian di depannya, karena saya kebetulan kesentuh di bagian itu soal kenapa ya kok hidup kayak gini, kenapa ya kok saya salah dan segala macamnya. Ada dua yang saya mau bagi. Yang pertama, Joko percaya deh sama kami, mungkin bisa tanya sama presidennya, mungkin bisa tanya sama ibunya. Hidup kita itu, Joko, dalam hidup kita tuh antara benar atau salah, udah. Gak ada pilihan lain. Antara kita berhasil atau kita gagal, ya udah. Permasalahannya adalah kita tuh drama banget sama keduanya. Kalau kita salah, kita tuh aduh kenapa gue salah, ya ampun gue malu gitu. Padahal tenang aja, ntar juga bener. Dan kalau bener nggak usah sombong, nggak usah drama. Wah gila, gue bener, ntar juga salah. Nggak ada orang salah mulu dalam hidup, nggak ada orang bener mulu dalam hidup. Jadi sebenarnya bener dan salah itu biasa. Setiap hari kelakuan kita tuh ya antara bener dan salah dan bener dan salah dan gitu aja. Kalaupun kita salah dan salah dan salah dan salah, antar juga kita benar. Kalau kita copot faktor drama dalam benar dan salah, hidup kita akan mengagumkan. Kita berani ngelakuin apapun karena kita nggak takut benar dan nggak takut salah. Terus emang kenapa kalau hidup kita sedih hari ini? Emang kenapa kalau kita adalah kelompok dari yang kalah? Ntar juga menang. Emang hidup kayak gitu.
Nggak ada orang seumur hidupnya salah mulu, nggak ada. Sama seperti nggak ada orang benar mulu. Kalau benar jangan sombong, ntar juga salah. Kalau salah jangan sedih, ntar juga benar. Kalau kita mulai mencopot faktor drama dari benar dan salah, hidup bahagia banget. Kita nggak takut ngelakuin apapun, dan kita juga nggak sombong ketika kita mencapai sesuatu. Pada saat yang bersamaan, yang paling saya khawatirkan adalah sudut pandang orang-orang yang senang sekali menyalahkan pihak lain atau eksternal atas dirinya sendiri. Saya terlalu sering ketemu sama orang seperti itu, Joko, terlalu sering. Pokoknya semua salah orang. Ini salah itu salah ini gara-gara situ, ini gara-gara ini, kadang-kadang gara-gara keluarga, kadang-kadang gara-gara ayah, kadang-kadang gara-gara pemerintahan, kadang-kadang karena pokoknya semuanya yang lain aja, nggak pernah diri kita sendiri. Kenapa itu bahaya? Karena kalau kita selalu menyalahkan orang lain, kitanya nggak tumbuh. Kadang-kadang emang kelihatannya emang salah orang lain. Emang salah orang lain gimana, Nji? Tapi pasti ada peluang di mana kita tuh ngambil penentuan di situ. Yang kalau kita terima tanggung jawabnya, iya sih sebenarnya setelah pikir-pikir itu ada salah saya juga di situ. Seandainya saya terima itu kesalahan saya, baru saya bisa berubah. Karena saya tahu ada letak kesalahan saya di situ. Karena kita selalu nunjuk diri kita sendiri, kita jadi belajar. Karena kita jadi belajar, kita jadi tumbuh. Karena kita jadi tumbuh, kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Permasalahan yang terjadi kalau kita selalu nunjuk orang lain, kita nggak bertumbuh. Dan karena kita nggak bertumbuh, kita nggak jadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi nggak usah terlalu sedih kalau misalnya kita ada di kelompok yang kalah, ada di kelompok yang salah. Ntar juga benar, ntar juga menang. Dan untuk apapun hal-hal buruk yang terjadi sama hidup kita, kalau saya mah lebih memilih untuk menunjuk kepada diri kita sendiri. Nanti ada argumen lain tuh. Argumen yang wah itu mah membuat hidup kita jadi toksik, itu masalah. Itu kapan-kapan kita bahas lagi itu soal hidup kita jadi toksik. Tapi kalau kita mau nunjuk diri kita sendiri, ada tanggung jawab kita di situ, kita akan numbuh. Dan ketika kita numbuh, kita jadi individu lebih baik, dan itu akan membawa kita keluar dari lubang-lubang yang menjebak dan memerangkap kita. Itu aja sedikit. Sekarang bola saya umpan kembali lagi kepada Mbah Jiwo untuk disikat dengan tendangan maut. Silakan, Mbah. Gini, enggak, aku udah thank you. Aku balik lagi ke thank you Panji. Aku balik ke Joko aja tentang gagal itu. Kadang-kadang karena backgroundku cuma matematik ya. Jadi matematik itu sebenarnya bukan ilmu menghitung, tapi nanti kita ngomong lah. Matematik bukan hitung-hitungan. Bahasa. Tapi bahasa. Nah, saya suka bahasa. Maka saya bolak-balik, jangan-jangan kesalahan di definisi kita. Lalu saya terjemahkan menghadapi kegagalan ini. Apa itu kegagalan? Menurut saya, gagal adalah cara kita memberi nama pada suatu hasil yang sesuai kehendak Tuhan, tapi tidak sesuai dengan kehendak kita. Itu aja. Ya. Saya lempar ke Reda. Tapi aku ingin itu baru saya mau bilang tadi. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Ayo Reda kita download itu sajaknya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak pernah disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ayo itu dulu Reda, supaya ini soal cinta tadi. Wah, itu gitarnya di bawah lagi nih. Aku ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Thank you.
Berair, berair, Kembali berair, pada berair. Ya, kita tolong teman-teman semuanya kasih emot bunga ke Bu Reda. Ayo. terima kasih. Rian, Ya, Mbak. kau bisa bayangkan nggak kita mengerjakan bidang apapun tanpa rasa ini, tanpa Nggak rasa bisa. cinta, Nggak bisa. pasti garing. Betul. Itu loh maksud tuh. Garing. Ya, karena yang tadi saya bilang, Mbak, gitu. Kalau mungkin saya lebih memilih sesuatu yang mekanis gitu ya. Ya mungkin saya akan lihat orang kebanyakan di lingkungan saya mungkin kebanyakan kerja di pabrik. Kebetulan saya kan hidupnya itu di Duri Kosambi ya, di Cangkareng, Jakarta Barat, itu samping pabrik tekstil. Hampir semua orang tua tuh cita-citanya anaknya tuh karyawan pabrik gitu. Tapi saya kok ngerasa kayak nggak ada sesuatu yang bisa membuat saya itu merasakan diri saya gitu. Sampai akhirnya cuman dari hanya satu orang yang itu saya nggak pernah ketemu loh jujur. Yaitu Su Hogi. Saya baca bukunya Catatan Seorang Demonstran. Dan itu langsung saya bilang, oke, saya mau ke UI. Padahal dari situ saya nggak pernah tahu UI itu kayak gimana. 2015 saya memutuskan untuk akhirnya saya mau kuliah di UI. Dan itu saya nggak pernah tahu UI dari mana. Karena apa? Di sekolah, di SMP, di SD, nggak ada yang pernah bilang ke saya bahwa kamu harus kuliah. Yang dititipin adalah kamu harus kerja, kamu harus nanggung Dapat uang. keluarga, gitu. Kamu harus ini, kamu harus itu, gitu. Jadi walaupun saya nggak punya adik ya, walaupun saya nggak punya apa ya, ya kan nggak punya sanak saudara segala macam, tapi seolah-olah saya tuh nanggung beban banyak gitu. Tapi itu nggak masalah sih kayak gitu. Artinya saya pun tetap kuliah, saya tetap menghabiskan kurang lebih 8 jam waktu saya di perpustakaan UI setiap hari. Saya pulang jam 10 malam, kemudian naik kereta dari Manggarai, dari stasiun UI ke Manggarai, dari Manggarai ke UI, dan saya nggak pernah bilang bahwa saya capek kayak gitu. Dan saya malah bilang, ya ini yang saya mau kayak gitu. Dan saya baru memaknai kayaknya bahwa cinta itu ya seperti itu. Ketika kita itu akhirnya merasakan diri kita itu bukan, ya mungkin yang tadi dibilang Mbah Tejo, bukan berkorban gitu, tapi ya justru apa yang kita jalani sekarang ini ya begitu indah gitu, begitu ringan untuk kita jalanin, seperti itu. Gimana Joko tadi? Saya harus nanya ke Joko lagi nih. Udah. Tapi yang kamu rasain sekarang ini apa Joko? Selama kamu lagi berjuang untuk kuliah nih. Ya, masih suka nyalain keadaan gitu loh. Kok gini, kok gitu. Kok aku gini, yang lain gitu. Suka itu sih. Terus ini dapat penjelasan dari para pembicara sedikit mengobati semangat. Jadi kamu sebetulnya butuh sembuh sekarang. Berarti yang tadi dibilang Mbak Tejo nggak sepenuhnya benar tuh, bahwa kamu sakit sebetulnya, benar ya? Ya bisa dikatakan kayak gitu. Jadi kamu sedikit ngerasain rasa sakit mungkin. Iya Bang. Ya semoga kamu terobati buat Joko ya. Oh ya, aku mau nanya juga deh. Aku kan sebetulnya nama asliku kan Imam Maulana Joko. Tapi Iya. aku ngerasa kayak nggak pernah terima dikasih nama itu gitu. Karena aku nggak pernah milih kayak gitu. Makanya sekarang di usia 25 tahun kemarin aku ganti nama Jerian Kusuma. Kayak gitu. Pertama saya suka pertama saya dulu suka nonton Malam Minggu Miko, kemudian saya lihat Mas Rian gitu kan. Terus dia pokoknya mau desain apapun dia tetap desainer gitu kan. Ya dia tetap gambar, terus saya juga sempat lihat di kelas Netflix dia tetap itu, dan dia mutusin untuk kuliah lagi kan. Kemudian juga tetap jadi desainer. Ya itu jadi akhirnya saya ngerasa bahwa ya apapun kita dikenal segala macam ya kita punya hal yang kita bisa jalanin, dan itu orang mungkin kadang nggak perlu tahu kayak gitu. Joko, kamu mau jadi apa? Coba ngomong ke abangmu, abangku Panji, kemudian ke bapakmu, ke Mbah Sujiwo, dan ke ibumu, Ibu Reda hari siang ini. Saya ingin menjadi desainer. Oh, baru dibilang. Desainer apa? Desainer grafis. Desain grafis. Tidak tahu ya Rian ya. Halo. Halo Mbak. Sorry barusan off karena tiba-tiba internet itu nggak tahu putus atau apa gitu. Udah connect lagi. Nggak apa-apa. Oke, jadi saya nggak tahu kalau menurut Reda atau Panji atau yang lain, teman-temannya itu lebih banyak yang
dia itu seperti yang dicita-citakan sejak kecil atau enggak. Itu aja sih. Kalau menurutku dan hidupku sendiri kok enggak. Makanya ketika Joko tadi bilang mau jadi desainer, aku nggak tahu apa betul-betul atau jadi itu. Atau jangan-jangan desainer aksen gitu. Kadang-kadang suka gitu. Aku dulu pernah pengen jadi marinir karena aku lahir di Baluran. Itu tempat geladirnya marinir di Jawa Timur. Yang kalau sudah ini dikasih baret merah, baret ungu. Katanya baret ungu itu dari Bougainville. Sekali berarti sudah itu mati. Gitu loh. Aku akhirnya nggak pernah jadi marinir, tapi aku pernah punya topi ini yang aku ketika pakai topi ini kayak aku jadi marinir. Aku dapat topi ini aku ketika nyanyi di Melbourne. Nyanyi laguku tahun 98 waktu wong takon wosing orang itu tahun 2010 ada bule yang berdiri terus ngasih ini makanya aku pakai sampai sekarang karena bayanganku jadi marinir cita-cita yang nggak aku sampai. Jangan-jangan setiap orang begitu. Iya. Punya aksen. Jadi cita-citanya A, taunya jadi A aksen. Mungkin aku nggak tahu. Nah, Joko siap nggak dengan itu? Tadi pertanyaanku buat ya tadi kalau Panji cerita soal teman-temannya yang apa yang tidak di bidangnya banyak juga. Ya, Siap. Joko, kalau boleh menjawab. Iya. Saya waktu zaman SMA kelas menjelang penjurusan tuh mau masuk A1, A2, A3, A4 itu, saya ngotot banget masuk A1. Kenapa? Karena saya sangat ingin jadi pilot. Beneran pengen jadi pilot. Saya menyiapkan diri untuk itu karena saya tahu saya harus siap-siap soalnya fisika saya nggak terlalu bagus. Tapi yang matematika saya bagus sekali. Kimia bagus, biologi bagus. Jadi saya mau jadi pilot. Tapi tengah jalan terus saya merasa kayak, aduh, kok saya lebih kepengen. Mungkin ini saya kok kepengen jadi dokter ya. Bukan karena seperti orang lain pengen, oh semua orang pengen jadi dokter. Enggak, tapi ketika saya diajak ibu saya pulang ke Sumba, saya lihat bahwa separuh pulau itu cuma ada satu dokter dan di paruh yang lain ada satu dokter. Jadi kalau dokter yang satu itu sakit, maka harus membawa dokter yang lain dari belahan barat pulau untuk naik truk ke arah dari Sumba Barat harus ke Sumba Timur. Lalu ibu saya bilang, jadi dokter deh tinggal di sini. Dan saya mau. Tetapi kemudian jalan ujian SPMPB apa itu tuh ya, ujian masuk kuliah itu membuat saya nyasar di sastra Perancis. Saya patah hati sedikit ya, karena saya bilang ya jadi dokter, tapi nggak apa-apa deh. Saya juga bosan belajar kayaknya waktu itu, dan saya pikir saya akan bahkan bekerja di kedutaan Perancis mungkin, akan jadi diplomat kali. Ternyata enggak. Saya menjadi penulis, saya bekerja di majalah, saya bekerja di perusahaan migas yang ternyata membawa saya sering naik helikopter berkali-kali, setiap bulan pasti 3-4 kali naik helikopter, naik pesawat dari jarak dekat maupun jarak jauh. Terus saya merasa saya tidak apa-apa loh, saya sudah lupa dengan cita-cita itu, tapi saya sangat-sangat menyukai apa yang saya temukan di perjalanan, yaitu menulis. Dan sampai sekarang, setelah lihat lagi, alat kerja saya, sejak saya bekerja umur 22 itu, mulai kirim-kirim tulisan, cuma satu, yaitu menulis. Tidak ada yang lain. Mungkin kalau dianggap seperti arit atau seperti pisau ya, dia memang semakin tajam karena setiap hari diasah. Karena saya suka dengan itu. Nah, kalau sekarang Joko suka dengan desain grafis, sebenarnya tanpa kamu kuliah pun, desain grafis sekarang sudah bisa dipelajari di mana-mana. Kamu bisa belajar lewat online, kamu bisa nyantri, kamu bisa magang, dan itu akan membuatmu mengenal desain grafis dan menemukan apa iya kamu mau itu. Atau mungkin dalam proses kamu belajar nyantri, magang, apa itu,
kamu menemukan yang lain. Selalu buka kesempatan untuk melihat, menemukan apa yang sebenarnya membuat kamu menyala. Dan mungkin mesti sedikit-sedikit belajar untuk tidak membanding-bandingkan. Kenapa ya dia bisa begitu ya? Kenapa ya saya begini ya? Ya dia begitu, mak bapaknya lain, bukan mak bapakmu kan? Belajarnya lain, tempat tinggalnya lain, kondisi keluarganya lain. Jadi kita adalah manusia yang unik, yang beda sendiri dari yang lain. Jadi ya agak sulit untuk menyamakan bahwa kita harus kayak dia pada usia sekian. Perjalananmu unik. Kamu harus menemukannya sendiri. Artinya, artinya menurut Reda, kalau misalnya Joko ini pengen jadi desain grafis, pada saat yang sama anaknya Erick Thohir pengen jadi desainer grafis juga, pasti nanti yang lain hasilnya. Perjalanannya lain, Mbak. Oh. Perjalanannya lain. Mungkin anaknya Erick Thohir akan belajar di Saint Martin atau di mana ya, di sekolah entah di Australia atau di mana atau di Rusia, nggak tahu gitu. Tapi Joko bisa belajar lewat YouTube, bisa belajar lewat buku, bisa magang di sebuah graphic house gitu, rumah grafis. Nanti kan yang menentukan adalah hasil kerjanya. Seberapa tajam rasa yang dimiliki oleh Joko, seberapa tajam yang dimiliki rasa yang miliknya Erick Thohir. Pengalaman Joko sebagai anak yang datang dari sebuah kota yang berbeda dengan anak Erick Thohir, dengan latar belakang keluarga yang berbeda, pasti menghasilkan rasa yang unik. Dan menurut saya itu yang penting. Oke. Oke. Tapi mungkin Joko nggak tahu bahwa latar belakang Panji itu bukan stand up comedian. Ya, dari Dia ITB. seni rupa. Dia tuh seni rupa ITB. Kamu nggak tahu itu. Mbah Gitu loh. juga dari matematika ITB kan, Mbah? Iya, gitu loh. Aku cuma nyiapin batinnya Joko aja. Siapa tahu nanti ternyata dia nggak jadi desainer grafis. Kalau gitu aku nambahin sedikit aja untuk menyambung. Karena ini satu tema dengan Bu Reda dan Mbah. Benar Joko, saya itu adalah lulusan FSRD ITB, jurusan desain, saya desainer produk. Seumur hidup saya sebenarnya mikir, saya juga sebenarnya ceritanya rada mirip sama Bu Reda. Saya masuk seni rupa ITB karena berniat jadi desainer grafis sebenarnya. Karena saya pikir saya dilahirkan untuk jadi komikus. Karya pertama saya itu komik kelas 3 SD. Komik saya selalu dikelilingin. Saya dulu mikir, padahal gambar nggak bagus-bagus amat. Tapi dari 3 SD, setiap kali saya bikin komik, selalu dikelilingin, dioper dari teman ke teman terus saja. SMP sama SMA sama, sampai kesita dan masuk ke kepala sekolah komik saya. Karena udah nyebar di mana-mana. Terus saya ketemu sama dunia hip hop. Jadi saya nge-rap, terus saya ketemu sama dunia penulisan. Saya nulis buku, terus saya ketemu sama dunia stand up comedy, terus saya stand up, terus saya ketemu sama dunia film, terus saya menyutradara. Dulu saya bingung, jadi sebenarnya saya ini pengen jadi apa? Tapi perjalanan panjang itu yang tidak pernah saya batasi membuat saya hari ini tahu jawabannya. Sebenarnya saya ini pendongeng. Dari dulu sebenarnya saya pendongeng. Hanya saja saya pikir saya komikus karena taunya medium dongengnya cuma komik. Makin sering ketemu dengan medium-medium lain, saya ternyata senang juga untuk melakukannya. Senang untuk melakukan dongeng via musik rap, senang melakukan dongeng via buku, senang melakukan dongeng via film. Nah jadi, bahkan jadi ketika saya masuk ke seni rupa untuk desain dan segala macamnya itu sebenarnya lagi pengen bikin cerita aja di desain produk ITB kan kita selalu dibilang bahwa produk itu punya cerita. Produk itu bernarasi, produk itu datang dengan konteks. Jadi sebenarnya Joko, mungkin benar saat ini kamu pengen jadi desainer grafis, tapi kalau kamu jalanin terus perjalanannya, kendati pun bukan jadi desainer grafis, ujung-ujungnya kamu tahu, oh saya ngerti, waktu itu saya pengen jadi desainer grafis itu bukan aspek ngedesain grafisnya, tapi mempersembahkan sesuatu secara visual 2 dimensi misalnya. Jadi benar katanya Mbak dan ingat-ingat ceritanya Bu Reda, jalanin aja perjalanan kamu, nanti kamu akan tahu ternyata kamu dilahirkan untuk jadi apa. Dan sukses untuk Joko. Oke. Untuk penutup ya, jadi ini ada satu pertanyaan terakhir.
dari Risma. Dan ini kayaknya bakal nyambung juga nih untuk masalah kita terkait mimpi itu seperti apa gitu. Karena kalau yang kita omongin dari tadi kan seolah-olah tuh kayak semua teman-teman tuh ngerasa bahwa mimpi itu satu kali jalan nggak ada baik lagi. Jadi kalau aku mau jadi desain grafis, udah apapun caranya mentok di situ gitu. Seolah-olah kita tuh kayak nggak punya tujuan lagi gitu. Padahal ibarat kata kita mungkin sampai ke suatu tempat tujuan, kita ngelihat, oh ternyata ada yang kurang gitu. Oh ternyata kita harus merangkai mimpi kita lagi. Makanya saya selalu berpikir bahwa tagline merangkai mimpi besar itu bukan berarti bahwa kita tuh hanya punya satu tujuan gitu. Bahwa banyak hal indah, banyak imajinasi yang itu tuh lagi-lagi sebetulnya mimpi kita. Dan kadang mungkin teman-teman itu sebetulnya nggak punya imajinasi gitu, atau mungkin kurang mengimajinasikan apa yang mereka rasa kayak gitu. Dan ini relate banget mungkin untuk menyambung diskusi terakhir kita. Boleh Risma untuk langsung menyapa Mbah Sujiwo, abangku, Panji, dan Ibu Reda. Ya, silakan nanya langsung. Ya, oke. Risma, Ya, tak dulu Risma. Ini saya unik nih, Mbah sama Bang ya. Risma ini saya udah kenal setahun, saya udah ngebimbing dia itu dari tahun 2023. Ya kan, dia itu sempat kerja di apoteker dan dia bilang bahwa aku emang pengen jadi apoteker Bang gitu. Ya, tapi ada hal yang mau aku lebih bangun lagi ketika misalnya bukan sekedar jadi pekerja gitu Risma ya. Bahkan dia sempat nangis tuh Mbah di motor segala macam, nangis, aku sebetulnya bisa nggak sih jadi di farmasi UGM gini segala macam, karena aku udah banyak yang mau aku bangun gitu. Coba Risma cari jawabannya di sini, silakan. Oke. Ya, selamat siang Ibu Reda, Mbah Sujiwo Tejo, Abang Panji. Saya Tolong diulang Risma. Abangku, harus ada abangku. Oh iya. Selamat siang, Abangku Panji, Mbah Sujiwo Tejo, dan Ibu Reda. Saya Risma. Di sini saya ingin menanyakan terkait tadi yang Bang Panji bilang soal jangan sampai pada akhirnya kita merasakan penyesalan. Tapi menurut saya pribadi, entah apapun langkah yang kita ambil, pada akhirnya itu kita tetap memiliki setitik rasa penyesalan. Lalu sebenarnya penyesalan macam apa yang benar-benar hal itu menjadi sebuah penyesalan, dan kebahagiaan macam apa yang sebenarnya itu kebahagiaan? Saya rasa itu pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Abangku Panji, ke Ibu Reda, dan Mbah Sujiwo Tejo. Tolong Risma diulangi lagi, logatnya bukan gitu, abangku. Aduh. Gitu, harus kayak gitu. Abangku. Abangku Panji. Ya, abangku Panji mungkin langsung jawab nih, karena nyebut namanya abang dulu nih. Iya, ini pertanyaannya filosofis banget ini, buset dah. Tapi kalau nggak tahu ya, saya sih sebenarnya, dan mungkin berubah suatu hari nanti, tapi untuk sekarang ini saya sih bisa bilang bahwa nggak ada yang perlu disesali. Sebenarnya kan gini ya, tidak ada yang sia-sia selama pengalamannya jadi pelajaran. Kan gitu ya. Apa juga kita ngelakuin apa, sia-sia banget. Nggak juga sih sebenarnya. Tidak ada yang sia-sia. Setidaknya pengalamannya jadi pelajaran, sehingga itu jadi ilmu. Nah, sudut pandang yang sama juga berlaku ke penyesalan. Saya tuh nggak ngerti sama konsep menyesali gitu. Kan udah lewat. Ya pelajari aja. Salahnya kenapa kemarin? Kalau misalkan mengaku salah, oke. Belajar dari kesalahan, oke. Menerima konsekuensi dari kesalahan, oke. Tapi kalau menyesali itu buruk untuk hati. Jadi kalau ditanya pasti ada setitik penyesalan. Sejauh ini sih umur saya sih tidak muda, tidak tua juga ya. Saya tahun ini umur 44 tahun. Tapi sejauh ini tidak ada yang saya sesali dalam hidup, karena saya tahu persis apapun yang pernah terjadi di masa lalu itu yang bikin saya seperti hari ini. Semua trauma, semua kesalahan, baik kesalahan yang saya lakukan secara langsung ataupun orang tua saya, itu bikin saya seperti hari ini. Dan saya terima. Saya terima semuanya, semua yang terjadi dalam hidup saya terima. Tapi mungkin itu juga karena saya mencintai hidup saya juga ya. Jadi nggak tahu, mungkin yang lebih
punya pengalaman Bu Reda dan Mbah bisa menjawab lebih lanjut. Tapi saya tahu saya nggak sempurna, tapi saya sayang sama diri saya sendiri. Saya juga cinta sama diri saya sendiri, sehingga saya nggak menyesali apapun. Emang itu harus terjadi, udah gitu. Dan lagi pula saya mau disclaimer ya, saya juga nggak rajin-rajin amat sholat sih. Ibadah juga rada ngaco. Tapi saya percaya Tuhan. Karena saya percaya Tuhan, maka apa yang pernah terjadi sama saya di masa lalu, kendati pun memang ada pengambilan keputusan saya, ya terjadi atas kuasa dan sepengetahuan Tuhan. Untuk menyesali apa yang terjadi di kemarin itu kayak mempertanyakan Tuhan. Saya takut, jadi saya pokoknya apa yang terjadi dalam hidup saya ya emang harus terjadi, nggak apa-apa, saya terima. Baik dan buruknya saya terima. Sedikit penyesalan saya rasa enggak sih, tapi kalau mengakui ada sedikit kesalahan, ada sedikit ketidakcermatan, itu bisa saya akuin. Tapi menyesal itu cuma bikin berat hati, dan buat apa? Mending happy, bahagia setiap hari. Aduh. Dah, itu aja dari saya. Oke, sekarang Risma mau ke Bapak atau Ibu dulu? Kalau aku sih pengen ke Ibu Reda dulu. Ibu, aku fansnya Ibu. Hai Risma. Halo Ibu. Aku suka nonton konten-kontennya Ibu. Oh. Nangis banget. Terima kasih Ibu sudah memberikan anak virtual. Terima kasih atas konten-kontennya Ibu. Iya Risma. Tadi siang saya habis bertemu dengan seorang teman, terus dia bilang satu kata untuk menjalani hidup ini apa gitu. Saya bilang saya nggak bisa pilih satu kata, saya pilih satu frase. Saya bilang I chose happiness. Saya memilih gembira, saya memilih senang, saya memilih bahagia. Dan dengan memilih itu, saya merasa bahwa apa yang terjadi, terutama belakangan ini ya, saya kehilangan banyak sekali orang-orang yang saya cintai. Saya merasa bahwa saya tetap bisa menemukan kegembiraan itu. Bahwa kehilangan, ya berat, tetapi saya menemukan gembira dengan mengingat kenangan yang kami punya bersama. Misalnya. Menyesal, mungkin tidak menyesal. Saya tadi pas tuh Panji bilang tidak punya rasa menyesal, dan yang ada adalah mencatat kesalahan. Itu saya bilang, kenapa sama banget ya gitu. Itu yang saya lakukan. Saya orang yang sering kali bertindak dengan maunya serba cepat, terburu-buru. Kalau saya tahu kayaknya ini harusnya begini, di kepala saya kayak begitu jelas, saya akan lari dan nggak mikir lagi untuk melakukan itu. Di tengah jalan bisa kesandung karena kurang persiapan, lalu hasilnya tidak sesuai gitu. Tapi saya tidak menyesal saya melakukan itu. Setidaknya saya tahu saya sudah mencoba. Kalau orang bilang gagal Loret, enggak, itu bukan gagal. Itu adalah latihan saya untuk yang berikutnya. Karena kalau saya mengalami gagal di sini, berarti saya diberitahu bahwa Red, yang kemarin itu nggak siap loh. Lo nggak siap tuh di pojok yang kanan, pojok kiri nggak siap. Kamu cuma mikirin yang sebelah kiri aja, sehingga yang kanan tertutup. Nah, itu yang membuat saya merasa bahwa menyesal, kayaknya enggak. Karena saya sangat menyukai apa yang saya miliki sekarang. Bahwa perjalanan hidup tidak selalu mulus, ya memang. Karena itu adalah latihan untuk tumbuh kuat menurut saya ya. Kalau semua gampang-gampang aja, kita akan menjadi kerdil, kita menjadi anak kecil terus-terusan. Anak kecil setengah mati sakitnya ketika gigi tumbuh. Tapi itu kan diperlukan supaya bisa makan. Atau kemudian jatuh ketika belajar jalan. Itu diperlukan juga. Karena dengan demikian dia tahu, oh kalau begini berarti bisa. Itu menyiapkan dia. Begitu juga ketika harus menerima tugas. Gagal. Oh berarti kurang persiapan di sini. Jadi mungkin bukan mungkin ya, tapi ini bukan penyesalan, tapi ini pelajaran. Dan mencatat kesalahan lain kali dan dilakukan. Lain kali siapkan lebih baik. Itu sih. Kayaknya itu ya.
kalau saya buat Risma. Dari Mbah, gimana Mbah? Untuk anakmu Risma. Mungkin ada pertanyaan spesifik dari Risma? Risma, ada pertanyaan spesifik nggak yang khusus buat Mbah kira-kira? Kadang saya pribadi merasa jika saya mengambil keputusan ini, maka saya terlalu memikirkan resiko-resiko yang sebenarnya itu pun belum tentu akan saya dapatkan ketika saya mengambil keputusan itu, Mbak. Jadi terkadang malah hal itu menjadi penghambat diri saya sendiri untuk mau melangkah. Jadi menurut Mbak, sebenarnya itu diri saya yang terlalu memikirkan, atau seharusnya saya itu mencoba, entah nanti ketakutan itu akan menjadi suatu kenyataan atau malah hal lain yang akan saya dapatkan. Gitu sih, Mbak. Saya agak disclaimer dikit karena saya itu matematika ya. Saya sangat suka ngolah bahasa. Dan dari situ saya membangun hidupku. Jadi mencoba dan mencoba, lalu kemudian hasil seperti yang Risma tadi bilang, selalu biasanya kita kaitkan sebab dikaitkan sama akibat. Biasanya begitu, mencoba, maka hasilnya harus bagus. Gitu loh, kan Risma tadi gitu. Padahal makin kesini, ternyata saya dapat kesadaran bahwa sebab itu adalah makhluk, akibat juga makhluk. Tapi karena sering digandingkan sama Tuhan, terus manusia melihat itu keniscayaan. Oke, saya ulangi lagi. Sebab itu ternyata adalah makhluk, akibat juga makhluk, tapi karena sering digandingkan sama Tuhan, maka orang melihatnya sebagai hubungan keniscayaan sebab akibat. Rajin, pangkal pandai. Banyak temanku yang rajin yang nggak pandai. Gitu loh. Banyak banget, gitu loh. Hemat pangkal kaya. Banyak temanku yang hemat dan nggak kaya. Gitu loh. Tapi ini kadang-kadang salah ditafsir. Udah kalau gitu nggak perlu hemat. Udah kalau gitu nggak perlu rajin. Jangan. Rajin adalah martabat. Pandai adalah anugerah. Hemat adalah martabat. Kaya adalah anugerah. Begitu juga. Nah ini kalau diperluas, mencintai adalah martabat. Menikah, urusan anugerah. Kadang orang yang kamu cintai nikahnya sama orang lain. Gitu loh. Jadi, kalau tadi Panji bilang dan disetujui Reda bahwa tidak ada penyesalan, yang ada adalah catatan kesalahan-kesalahan. Kalau aku bilang, di luar ada penyesalan atau enggak, sebab itu enggak ada hubungannya sama akibat. Itu yang ngasih tahu gitu pelajaran di SD. Rajin, pangkal pandai. Aku dulu nggak rajin. Bisa dicek, waktu SMA aku nggak rajin, tapi setiap kali ujian pasti anak-anak itu datang ke rumah untuk belajar sama aku. Terutama untuk matematika sama fisika. Di rumahku tuh disediain papan sama ibu, sama bapak. Nah, ibuku itu kalau setiap kali ujian pasti masak banyak. Karena pasti nginep semua di rumah. Padahal aku sering bolos. Nggak ada hubungannya. Aku sering bolos. Karena bagi aku, matematika bisa aku pelajarin sendiri. Nggak usah masuk kelas. Nah, maksudku gini. Kan tadi Risma bilang, bagaimana udah mencoba itu usaha. Usaha itu adalah makhluk, hasil adalah makhluk. Itu aja. Api itu dibakar disebabkan api, maka akibatnya terbakar. Sebab akibat itu ketika digandeng sama Tuhan di Nabi Ibrahim, bingung semua orang. Nggak digandeng sebab akibat di Nabi Ibrahim. Gitu loh. Jadi ini kemampuan kita bermatematik. Jadi kalau kamu mencintai seseorang, tetaplah mencintai. Dengan sepenuh hati. Bahwa dia nikah sama orang lain, ya udah itu urusan dia. Gitu loh. Banyak. Ternyata hidup itu dalam catatanku adalah, hidup itu ternyata catatan kuliahnya pinjem ke A, nikahnya sama si B. Yes. Oke, thank you. Mohon maaf Mbak, itu kejadian di Mbah atau gimana kalau kayak gitu tadi? Di anakku.
Dan tetaplah yakin. Tahuilah waktu aku pentas di Melbourne ini, aku pentas di dekat gedung yang federal, itu di dekatnya itu ada sebuah tenda-tenda, di situ Panji pernah stand up comedian di situ. Dan aku kalau mikirin Panji, aku akan minder karena bahasa Inggris dia bagus banget. Bahasa Inggrisku itu aku ngomong bahasa Indonesia ada, ini terjemahan dari Jawa, aku terjemahkan ke Indonesia di sini. Jadi kalau aku ngomong bahasa Inggris itu dari Jawa, terjemahkan bahasa Indonesia, aku terjemahkan bahasa Inggris dulu. Belepotan. Kalau aku mikirin aku harus jadi kayak Panji lebih, aku akan minder. Gitu. Ya udah ngomong seadanya, toh boleh-boleh sana ngerti, bahasa Inggris itu belepotan. Itu aja. Jadi diri sendiri. Jangan wow harus kayak Panji, ya matilah kita. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih untuk Mbah Sujiwo, Ibu Reda, dan abangku Panji. Ya, teman-teman semuanya, sayang sekali ya waktu kita tuh terbatas banget kayak gitu. Sebetulnya kita maunya itu ngomongnya itu sampai besok gitu ya. Coba memang ya kita harus mengakhiri ini semua. Dan diriku terima kasih banget buat Mbah Sujiwo, Ibu Reda, dan abangku Panji yang udah hadir di sesi mentoring kita pada hari ini. Aku rasa ya teman-teman semuanya ya, kita nggak perlu bertanya lagi gitu tentang misalnya mimpi itu apa, harapan itu ada atau enggak. Kita internalisasi lagi, kita baik lagi lihat ke dalam diri kita. Lagi-lagi sebetulnya kita tuh harus melihat dan juga berdamai sama diri kita lagi, teman-teman semuanya. Oke, itu aja mungkin tambahan dari saya sebagai moderator sore ini. Seperti biasa, setiap kita mentoring, terakhir kita sesi foto bareng. Ya, oke. Silakan Genta aba-abanya. Ya, halo, selamat sore teman-teman semua. Kita langsung foto bareng ya. Buat slide pertama, Gayanya gimana, Genta? gimana nih? Love atau gimana? Oh, gaya Atau Illuminati, alternatif berarti. alternativa. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya lagi. 1, 2, 3. Slide selanjutnya lagi. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat Terima kasih abangku semuanya. Terima Panji, kasih. Ibu Reda, dan juga Mbak Sujiwo. Ya, terima Teman-teman kasih. semua, akhirnya kita Terima akhiri kasih. pertemuan kali ini. Saya Baik-baik semua mohon maaf ya. banget mewakili alternativa karena kita nggak bisa lebih lama. Tapi semoga mentoring hari ini memberikan kesan, bukan kesan yang baik saja gitu, tapi ini kesan yang luas bagi perspektif dan juga bagaimana kita mengolah emosi untuk ya berimajinasi, bermimpi, dan percaya apa itu harapan. Terima kasih buat Mbak, Ibu, dan abangku. Terima Ayo kita kasih. lambaikan tangan dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baik-baik Mbak, ya semuanya, baik-baik. Ibu dan abangku Panji.